Kita kembali berjumpa Ustaz. Ya, Alhamdulillah. Dan ada topik menarik yang akan kita dapat dengarkan untuk sore hari ini ya Ustaz. Iya, ya sangat menarik ini persoalan setan nih. Iya, karena setan ini bisa akan masuk dari mana saja. Iya, yang penting tercapai keinginan. Iya. Jadi kita berbicara ini mengenai pintu masuk setan. Iya. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan sore hari ini kita akan mengisi program acara Tausiah Sore di RRI Pro 1 Kota Lok Semai dengan sebuah tema pintu masuk syaitan, dan hari ini kita akan melihat pintunya adalah selalu kenyang, ya. Karena pintu-pintu masuk syaitan ini sangatlah banyak, ya. Dan sebelumnya kita telah menerangkan di antaranya adalah suka marah, mengikuti syahwat ataupun keinginan-keinginan, hasad, tamak dan sebagainya. Itu adalah cara syaitan masuk ke dalam jiwa kita. Nah, hari ini kita akan melihat satu lagi cara syaitan masuk dalam jiwa kita, yaitu dengan cara selalu kenyang ataupun selalu makan. Nah, pembahasan kita rujukannya dari kitab karangan seorang ulama, Said Hawa, yang berjudul Al-Mustakhlasu fi Tazkiyatil Anfus, percetakan Darussalam, Kairo, Mesir. Baik, kita akan melihat pembahasannya, yaitu wa min abwabihi al-'azimah, ya. Wa min abwabihi al-'azimah, artinya di antara pintu-pintu masuk syaitan yang sangat besar adalah asyab'u minat ta'am. Asyab'u minat ta'am. Apa itu asyab'u minat ta'am? Asyab'u minat ta'am adalah kenyang dari makanan. Selalu kenyang adalah cepat syaitan masuk dalam diri kita. Nah, kita sering mendengarkan bahwa makanan itu terbagi dua atau tiga, ya. Ada makanan halal, ada makanan haram, ada makanan syubhat kalau kita ingin bagikan, ya. Nah, sedangkan persoalan masuk syaitan melalui selalu kenyang ini adalah tidak ada hubungannya dengan makanan halal, haram dan syubhat, ya kan? Apapun makanan kalau terlalu banyak ini berbahaya, ya? Makanya ini disebutkan wa in kana halalan, ya. Wa in kana halalan, sekalipun makanan itu halal. Safian ini adalah suci, bersih, jernih, bagus, ya kan? Artinya bebas dari kotoran dan sebagainya. Nah, jadi ini bukan pembahasan halal haram. Yang penting perut kita ini jangan kenyang. Karena kenyang ini akan membawa kepada kekuatan fisik, ya. Kekuatan fisik, dan kekuatan fisik itu akan membawa kita kepada keinginan-keinginan yang tidak terkendali, ya. Bahkan ini bukan hanya bisa kita tinjau dari segi masuk syaitan, ya. Banyak makanan juga bila ditinjau dari ilmu kesehatan adalah sangat berbahaya. Orang yang cepat dihinggapi penyakit, orang yang cepat kena penyakit adalah orang yang banyak makan. Orang yang jarang kena penyakit adalah orang yang suka berpuasa atau suka lapar. Jadi kekurangan makanan ini tidak menunjukkan kita cepat sakit, tidak. Yang membuat kita cepat sakit bukan kekurangan makanan. Bisa saja makanannya salah. Artinya makanannya mengandung
racun ataupun sesuatu yang tidak sehat. Nah, itu ataupun jiwa kita yang tidak tenang, ya. Jiwa yang tidak tenang, selalu gelisah, selalu takut, itu juga menyebabkan kita cepat untuk kena penyakit. Ya. Nah, jadi walaupun halal, selama itu mengenyangkan, selama itu penuh perut kita, maka itu berbahaya. Wa yuqalu fi kasratil aqli sittu khisalin mazmumah. Ya. Dalam banyak makan itu akan timbul 6 hal yang tercela. Dari banyak makan akan timbul 6 hal yang tercela. Awaluha ayadhaba khaufullahi an qalbihi. Yang pertama akan ayadhaba. Ayadhaba di sini boleh diartikan akan hilang, ya. Kalau kita secara lughatan yadhaba atau yadhabu itu artinya pergi. Tetapi kalau di sini kita artikan hilanglah rasa takut kepada Allah dari hatinya. Hilang rasa takut. Ya. Kenapa? Ya karena terlalu kenyang. Ya. Makanya kebiasaan Rasulullah itu adalah bukan selalu kenyang, tapi selalu tidak kenyang. Selalu tidak kenyang dengan cara dia selalu berpuasa. Nah, Rasulullah itu sangat sedikit makannya, bahkan selalu berpuasa, sering berpuasa, itu boleh dikatakan tidak pernah sakit. Kalau tidak salah dalam riwayat yang kita pelajari itu cuma 2 kali beliau sakit. Ya. Cuma 2 kali beliau sakit, dan yang terakhir sakit waktu mau meninggal. Artinya sakit yang sederhana sekali. Ya. Tapi kita hari ini yang mana makanan hari ini yang kita makan itu lebih banyak daripada yang Rasulullah makan ketika itu. Nah, makanya hari ini yang banyak penyakit bukan Rasulullah. Yang banyak penyakit kita hari ini. Kenapa? Karena terlalu banyak makanan. Dan yang kedua, ayat haba rahmatul khalqi min qalbihi. Akan hilanglah rahmat kasih sayang sesama makhluk. Kasih sayang sesama makhluk itu hilang, berkurang. Apa hubungannya kekenyangan dengan hilangnya rasa kasih sayang sesama makhluk? Disebutkan di sini, li'annahu yadhunnu annahum kulluhum syubba. Dia menyangka, dia berpikir semua orang itu seperti dia. Dia berpikir semua orang itu kenyang seperti dia. Kenapa? Karena dia selalu kenyang. Dia tidak mengerti ada orang yang kelaparan. Dia tidak dapat merasakan bagaimana orang yang tidak makan. Dia tidak dapat merasakan, tidak bisa merasakan susah karena selalu hidup kenyang. Makanya anak-anak kita, walaupun kita diberikan kelebihan rezeki oleh Allah dari segi makanan dan sebagainya, itu harus kita didik. Harus kita didik untuk berbagi, harus kita didik ada rasa kasih sayang, harus kita didik untuk tidak mubazir makanan, harus kita didik dia membagi makanannya. Nah, kita didik. Kalau tidak, dia akan tidak bisa timbul kasih sayang ke orang lain. Karena dia tidak merasa susah. Harus kita latih, ya. Walaupun kita kategori orang mampu, anak kita harus kita latih hidup susah. Harus kita latih hidup susah untuk timbul rasa kasih sayang. Dan juga hidup ini berubah. Hari ini dia senang, bisa saja besok lusa dia susah. Nah, jadi kalau tidak kita latih, ya ini dia tidak akan sanggup menghadapi kenyataan hidup. Dan itu akan timbul dampak yang negatif lagi. Bila dia tidak sanggup merasakan kesusahan hidup, maka dia akan mencari jalan pintas untuk menyelesaikan kekurangannya. Apa jalan pintas? Apapun, termasuk dia menjual narkoba, judi, dan sebagainya. Kenapa? Dia tidak terlatih bersabar di dalam kesusahan. Ya. Makanya banyak yang terlibat dalam narkoba itu kan orang yang berada sebenarnya. Ya. Orang yang berada, orang tuanya berada, tetapi kurang perhatian.
kurang perhatian. Nah, mereka itu cenderung terpengaruh untuk narkoba, karena melalui narkoba dia merasa lebih cepat untuk menutupi kebutuhan hidupnya. Ya. Dia akan kemana-mana, ya, akan banyak sekali dampaknya. Ya. Nah, yang ketiga, asalisu, yang ketiga, annahu yuthqalu anit ta'ah, ataupun yathqulu anit ta'ah, berat untuk taat. Ya. Berat untuk taat maksudnya bagaimana? Bila kita sudah kenyang, maka cenderung kita malas beribadah. Bila kita sudah kenyang, kita malas beribadah. Orang yang selalu kenyang, dia merasa tidak ada kekurangan dalam hidupnya, jarang berdoa. Jarang berdoa. Bahkan orang yang sedang diuji dengan kekurangan makanan, kesusahan hidup, itu juga tidak berdoa. Apalagi yang selalu dia merasa tidak perlu berdoa, karena dia sudah merasa semua ada. Makanya untuk ketaatan itu susah. Ya, kita malam tidur dalam keadaan terlalu kenyang misalnya, itu cenderung kita tidak mampu salat tahajud. Cenderung kita tidak mampu bangun sepertiga malam. Cenderung kita tidak mampu bangun di awal subuh. Kenapa? Karena badan kita berat. Nah, apalagi hari ini bukan hanya sekedar persoalan berat dengan jumlah makanan yang kita konsumsi, tetapi banyak makanan hari ini yang mengandung racun. Walaupun kita membeli tidak ada racun, tetapi makanan kita sudah melalui proses racun. Apalagi ditambah dengan pengawet, apalagi makanan-makanan instan. Ya, hampir semua makanan yang kita konsumsi hari ini, hampir semua itu mengandung racun, mengandung pengawet yang berbahaya. Makanya anak-anak hari ini banyak yang sudah cuci darah, banyak orang kena kanker, ya, berbagai macam penyakit. Itu karena makan diabetes. Diabetes hari ini bukan hanya pada orang tua, remaja itu banyak yang kena diabetes. Kenapa? Karena dari makan minuman-minuman yang dia suka, yang manis, yang kotak, yang kaleng dan sebagainya, itu manis. Walaupun kadang tidak terasa manis, tapi kadar gulanya itu pasti banyak. Ya, itu adalah menyebabkan diabetes. Ya. Jadi banyak sekali makanan yang beredar hari ini adalah kurang sehat. Ya. Halal, ya, beda ya. Halal ya halal, karena dia tidak langsung mematikan. Tapi kalau sering mati. Nah, itu fakta. Ya, orang yang selalu makan minuman kaleng itu kan kena diabetes. Akhirnya meninggal. Nah, itu fakta, banyak sudah terjadi. Ya, ada yang cuci darah. Dia suka minum makanan kaleng, cuci darah, meninggal. Jadi secara tidak langsung ya meninggal, tetapi tidak boleh dikategorikan itu sebagai yang haram, karena untuk memutuskan itu haram juga tidak boleh sembarangan. Tetapi ini perlu perhatian kita semua, perlu kita mengajarkan kepada anak-anak kita, ya, yang mengelola lembaga pendidikan, sekolah-sekolah ini perlu menciptakan kantin yang bukan hanya bersih, tetapi yang sehat. Kantin yang sehat artinya makanan yang dijual itu haruslah memberi manfaat, yang ada energi, yang ada protein, ya, yang bermanfaat, bukan hanya, kalau kata Dr. Zaidul, bukan hanya sampah. Ya. Jadi istilahnya beliau itu sampah dia makanan-makanan yang tidak memberi manfaat dalam badan kita. Ini perlu kita ciptakan di sekolah-sekolah, lingkungan sekolah ini sudah darurat, ya. Sudah darurat. Harus kita buat kantin sehat, ya. Makanan yang masuk itu harus diseleksi, ya. Bila perlu dibuat sendiri makanannya oleh para guru atau tim supaya tidak mudah anak kita kena diabetes, cuci darah, ya, dan sebagainya. Jadi kembali kepada pembahasan tadi adalah beratnya untuk taat, ya. Orang kenyang itu kan sukanya apa? Orang kenyang itu sukanya istirahat.
sukanya kakinya dijulurkan gitu kan, suka duduk di kursi kayak itu perutnya buncit gitu kan. Dan itu udah nggak sanggup dia bangun. Malas dia untuk beribadah, malas dia untuk salat, malas untuk baca Quran. Kenapa? Karena dia sudah menjaga keseimbangan. Badannya itu sudah dia jaga, berat badannya. Jadi besar sekali pengaruhnya. Nah, ini benar itu ya. Berat untuk ibadah, tidak sanggup kita. Tidak sanggup. Ya. Yang berikutnya adalah annahu idza sami'a kalamal hikmati la yajidu lahu rakkah. Artinya dia kalau mendengar nasihat ataupun kata-kata hikmah ataupun tausiah, nasihat-nasihat, itu dia tidak memberikan bekas ya, dia tidak bisa memetik pelajaran. Ya. Dia tidak bisa memetik pelajaran dari nasihat-nasihat ataupun dari kata-kata hikmah dari ilmu-ilmu yang dia dengarkan. Ya. Makanya para ulama terdahulu itu, bahkan yang mengarang kitab itu, para ulama dulu itu sering dalam kondisi tidak makan. Ya, sedikit makan. Ya. Imam Nawawi yang mengarang kitab sangat banyak, ya, yang kita hari ini tidak habis bacanya, ya, dia badannya itu boleh dikatakan kurus, ya. Kenapa? Makanannya terbatas, sedikit dia makan. Dia banyak menulis, ya. Tetapi sedikit dia makan kan tidak menyebabkan dia kena penyakit, tidak menyebabkan dia tidak bisa menulis, ya. Justru kita hari ini yang lebih suka memilih makanan sehat, kitab yang dia karang aja tidak habis kita baca, tidak mampu. Ya. Sedangkan dia mampu mengarang sangat banyak. Artinya akan menciptakan kecerdasan. Ya. Sikap tidak kenyang, selalu berpuasa itu akan memberikan kekuatan. Kalau kita lihat sepintas dia tidak memberikan kekuatan, dia lemah gitu kan, terkesan. Tidak. Kalau tidak biasa memang lemah itu terasa berat, tapi kalau sudah biasa, lemah itu justru akan menghasilkan energi yang lain. Energi kecerdasan, ya, energi empati, energi kepintaran, ya, energi cepat memahami, ya, energi yang positif. Ya, sering lapar itu menciptakan energi yang positif. Ya. Ini telah dibuktikan oleh para ulama. Kita hari ini yang belajar dalam kondisi kenyang itu susah menghafal. Susah menghafal. Orang yang selalu kenyang susah menghafal. Maka kalau ingin hafal Quran itu harus seleksi makanannya. Tidak boleh sembarangan. Walaupun halal, tidak boleh banyak. Baiknya dia sering berpuasa. Apalagi kalau sumbernya haram. Nah, itu sungguh lebih susah lagi, ya. Artinya makanan yang haram itu akan menyebabkan hati kita tertutup, ya. Akan menyebabkan ilmu-ilmu susah dapat, ya. Kenapa? Karena ilmu itu adalah nur, ya. Ilmu itu adalah nur. Apa? Cahaya. Ya. Kata Imam Syafi'i, al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah, dan cahaya Allah la yuhda lil asi. Cahaya Allah atau ilmu itu la yuhda lil asi, tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Makanya ilmu dengan maksiat, ilmu dengan ketaatan ini ada hubungannya. Ya. Bila kita ingin cepat dapat ilmu, mudah memahami, bersihkan makanan daripada yang haram. Bersihkan perbuatan kita daripada kemaksiatan. Bersih hati, bersih makanan, bersih pakaian, positif berpikir. Semuanya harus bersih. Kalau sudah mencapai tahap itu, Allah akan bimbing kita. Wattaqullaha yu'allimukumullah. Artinya bila kita sudah bersih, sudah taat, itu kan sudah bertakwa. Nah, bila kita sudah bertakwa, maka Allah akan memberikan ilmu kepada kita. Karena ilmu ini dari Allah. Kalau Allah tidak berikan, tidak dapat.
Jadi Allah akan mudah berikan ilmu ini kepada orang taat. Ada hubungan ketaatan dengan ilmu, ada hubungan ketaatan dengan rezeki. Ya. Salah satu cara mudah rezeki juga dengan ketaatan. Banyak sekali positifnya. Ya. Ada hubungan juga ketaatan dengan kesehatan. Ya. Seluruhnya, pokoknya kita ikuti saja bagaimana kata Al-Quran, bagaimana dalam sunnah hadis Rasulullah, insya Allah kita akan bahagia dunia akhirat. Kita ikuti saja, walaupun kita belum tahu hikmah di balik perintah-perintah tersebut. Ya. Kenapa? Karena tidak semua perintah itu kita pahami. Ya. Ada yang telah dapat kita mengerti kenapa perintah itu ada yang belum dapat kita mengerti. Tetapi kita harus yakin bahwa seluruh hukum itu dibuat atas maslahah. Hukum undang-undang itu dibuat demi kemaslahatan. Kita harus yakin itu. Tidak ada hukum dibuat itu untuk kemudaratan, tidak ada. Walaupun kelihatannya kemudaratan, tetapi di balik sedikit kesusahan itu akan menghasilkan kemaslahatan. Ya. Seperti hukum kalau mencuri begini, kalau melakukan ini begini, kan semua ada hukumannya. Ya. Jadi, jangan kita berpikir hukuman ini kejam. Ini tidak sesuai, kita mau logikakan dengan pikiran kita. Padahal melalui hukum tersebut yang terkesan katakanlah sedikit kejam, tergantung cara pandang, setelahnya akan menghasilkan kedamaian yang luar biasa. Hilangnya pencurian, hilangnya korupsi dan sebagainya. Tetapi bila ini tidak mau kita ambil, hukuman ini tidak mau kita laksanakan dengan alasan kejam dan sebagainya, ya kita rasakan hari ini. Korupsi merajalela, kemiskinan. Ya. Kemiskinan kenapa ya? Karena ada korupsi. Kan ada hubungan antara korupsi dengan kemiskinan. Kalau semua tidak korupsi, tentu kekayaan bangsa ini akan selamat. Dengan selamat tentu akan beredar kepada yang membutuhkan, kepada pendidikan, rumah sakit, jalan, gedung-gedung sosial, kesehatan. Jangan sampai kita untuk berobat sakit aja susah. Untuk ke rumah sakit aja harus ditandu jalan kaki, tidak ada ambulan misalnya. Sedangkan kekayaan kita banyak. Ini ada hubungan. Salah satunya, ya kita tidak mau sedikit mengambil hukuman. Penting hukuman. Hidup ini hukuman. Ya. Bukan hidup ini hukuman. Hidup ini mesti ada hukuman. Tidak boleh kita berpikir tidak ada hukuman. Semua kita bebaskan suka-suka orang. Itu tidak demikian. Tidak demikian. Akan ada efek negatif. Ya. Nah, yang berikutnya, al-khamisu annahu idza takallama bil mau'idah wal hikmati la yaqa'u fi qulubin nas. Kalau tadi yang keempat tadi adalah kita mendengarkan hikmah, kita tidak dapat ilmunya, tidak dapat materinya, tidak dapat mengambil pelajaran. Kita tidak dapat. Nah, ada lagi yang kelima ini dikatakan dalam kitab ini, sebaliknya kita pun menyampaikan kepada orang lain, itu pun susah masuk ke hati orang lain. Jadi ada hubungan. Kalau kita lihat sedikit pelik ya, sedikit sedikit aneh, tapi memang benar adanya. Ya, kita terlalu kenyang mengajarkan orang, ini berpengaruh juga kepada hati yang mendengarkan tersebut. Ya, mungkin kita kelihatan kurang serius ya, karena terlalu kenyang, jadi agak kurang menghayati gitu kan, kurang menghayati. Makanya kalau kita dalam kondisi berpuasa, kita kan jiwa raga itu kan sangat lembut, sangat dekat dengan Allah, sangat tentram ya, sehingga apa yang kita sampaikan itu seolah-olah benar dari hati kita. Apa yang kita sampaikan itu benar-benar dari jiwa kita.
ya, di jiwa kita ya. Tetapi kalau kita dalam keadaan kenyang, lalu menasihati orang, kan, itu kan mungkin kurang serius, ataupun kita kurang dapat dari hati yang kita sampaikan ini hanya dari lidah, bukan bersumber dari hati. Ya, jadi kalau dalam kitab ini disampaikan ya harus dari hati. Makanya sesuatu yang disampaikan dari hati akan sampai ke hati. Nah, ini penting. Apalagi kita sebagai guru misalnya di sekolah ataupun di mana ustadz di pondok pesantren atau di mana ya, itu memang harus kita membiasakan tidak terlalu kenyang dan membiasakan mengajar itu adalah benar-benar dari hati kita, ya, dari hati kita. Sehingga kalau dari hati akan mudah masuk ke hati yang mendengarkan. Ya. Wasadisu, dan yang keenam yang terakhir yaitu ayyahija fi al-amrat. Banyak makan, maka ada kemungkinan, ada peluang kita akan banyak ditimpa penyakit-penyakit. Ini sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi. Banyak penyakit yang timbul dari kenyang. Ya. Makanya ada kisah nyata orang yang selalu sakit, ya, lalu berobat ke sana kemari belum sembuh-sembuh. Ya. Lalu pada suatu hari anaknya pulang ke rumahnya menanyakan kepada orang tuanya, bagaimana keadaan hari ini? Orang tuanya mengatakan, hari ini saya sudah sehat. Nah, gitu kan? Kenapa bisa sehat hari ini? Oleh anaknya. Ya nggak tahu, saya sudah berpuasa beberapa hari, gitu. Jadi ternyata obatnya adalah puasa. Sedangkan dia sudah beli obat di sana di sini tidak sembuh. Dia puasa itu gratis. Nggak ada yang minta bayar puasa. Karena modal puasa itu apa? Modal puasa itu niat. Niat itu di mana? Niat itu tidak dibeli. Niat itu di hati gratis. Saya sengaja saya berpuasa sunat misalnya besok hari karena Allah Ta'ala misalnya, kan itu tidak bayar. Dan mudah sekali kalau apalagi puasa sunat itu kita boleh niat di pagi hari, misalnya tidak ada makanan misalnya, ya, pas bangun pagi mau makan nggak ada makanan, kita situ boleh niat untuk puasa sunat bukan puasa wajib. Saya berpuasa itu bisa. Kan? Berbeda dengan puasa Ramadan, itu puasa wajib ataupun yang lainnya. Karena Rasulullah pernah demikian. Di saat beliau pulang ke rumah menanyakan kepada Aisyah, ada apa hari ini ya Aisyah? Ya nggak ada apa-apa Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kalau demikian saya berpuasa. Ini buktinya bahwa puasa sunat itu boleh diniatkan di waktu pagi. Dan boleh juga dibuka di siang hari. Ternyata siang hari dia panggil, mana friend, bro, yuk kita kemana? Ke sana. Kemana? Ada walimah, ada kenduri. Oh, pas kali ini kan belum makan nih. Makan terus nggak apa-apa. Dia sudah niat puasa tadi kan. Ternyata diajak makan ke kenduri lah ataupun diajak ke warung oleh temannya. Ya, udah pergi terus nggak apa-apa. Lalu makan. Dia sudah dapat puasa sunatnya. Sudah dapat puasa sunat. Beda dengan puasa wajib, diajak ke warung kemana ya nggak boleh buka. Kalau puasa sunat boleh saja, ya kan? Kalau nggak ada yang ngajak ya udah teruskan puasanya sampai sore, dapat pahala juga. Itu Islam ini kalau kita memahami secara mendetail itu mudah sekali, banyak keunggulannya, kelebihannya, ya. Jadi dengan kesimpulannya ya berpuasa ini adalah salah satu cara sembuh dari penyakit dan cara tidak banyak terkena berbagai macam penyakit, ya. Demikian hari ini yang dapat kita sampaikan, waktu kita terbatas, semoga ada manfaatnya dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, kita sudah mendengarkan di kali hari ini tausiah kita bersama Ustaz Saiful Azhar, yaitu pintu masuk setan salah satunya adalah selalu kenyang.
Baik, untuk informasi kumandang azan maghrib wilayah Kota Semarang dan Selatu hari ini pada pukul 18